Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Pengertian Objek Kajian Manfaat dan Sejarah Perkembangan Logika. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama, Lulu Fitriah dengan nomor NIM akhir 01. Yang terakhir, Emi Nasihatul Aisyah dengan nomor NIM akhir 03. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang pengertian logika. Logika dalam bahasa Yunani adalah logikos, artinya berhubungan dengan pengetahuan, berhubungan dengan bahasa, merupakan cabang filsafat yang menyelidiki kesehatan, cara berpikir, aturan-aturan mana yang harus dihormati supaya pernyataan-pernyataan kita sah. Kemudian, menurut para ahli, salah satunya Lawrence Bagus, logika adalah teori mengenai syarat-syarat penalaran yang sah. Kemudian dapat disimpulkan bahwasannya logika merupakan ilmu yang menjelaskan kepada kita kaidah-kaidah berpikir yang benar, mengajarkan kita bagaimana memilih data pengetahuan yang sesuai dengan apa yang dicari secara benar, dan bagaimana menyusunnya secara benar pula, sehingga mengantarkan kepada kita kepada apa yang kita cari, yaitu mengetahui objek yang tidak diketahui. Selanjutnya mengenai objek logika. Objek logika disebut sebagai Malahu al-Burhan, yaitu poros tempat berputarnya masalah-masalah ilmu, dan dalam setiap ilmu membahas hukum-hukum secara khusus yang disebut aksiden-aksiden esensial atau al-awarid al-zatiyah. Oleh karena itu, dikatakan bahwa ilmu yang satu dengan ilmu lainnya hanya berbeda dari segi objeknya. Objek logika dibagi menjadi dua. Yang pertama, mu'arri, artinya mu'arri yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan konseptual atau ilm tasawwuri. Yang kedua, dalil, artinya yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan asertif atau ilm tasdiqi. Selanjutnya, untuk menjelaskan objek logika ini dijelaskan beberapa subjek. Yang pertama, masalah pertama yaitu hierarki eksistensi. Ada 4 hierarki bagi sesuatu, 2 tingkatan bersifat hierarki yang tidak akan berbeda karena perbedaan person, dan 2 tingkatan lainnya bersifat konvensional atau iktibari yang akan berbeda dengan perbedaan person. Kemudian masalah kedua, hakikat dan pembagian pengetahuan. Pengetahuan adalah kehadiran data-data atau objek-objek pengetahuan pada subjek yang mengetahui. Kemudian berdasarkan jenis kehadiran objek pengetahuan, pengetahuan terbagi menjadi 2, yaitu pengetahuan dengan kehadiran dan pengetahuan dengan representasi. Kemudian masalah yang ketiga adalah ketaktahuan dan bagian-bagiannya. Ketaktahuan adalah lawan dari pengetahuan, yaitu ketiadaan pengetahuan. Dalam hal ini, ketaktahuan terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, ketaktahuan sederhana, yaitu tidak adanya pengetahuan tentang realitas disertai kesadaran ketaktahuannya. Yang kedua, ketaktahuan kompleks, artinya tidak adanya pengetahuan tentang realitas disertai tidak adanya kesadaran terhadap ketaktahuannya, bahkan meyakini bahwa ia mengetahui. Selanjutnya, mengenai sejarah perkembangan dan manfaat logika akan diterangkan oleh teman saya, Lulu Fitriah. Kepadanya dipersilakan. Sejarah perkembangan logika. Logika adalah salah satu cabang filsafat. Dalam sejarah perkembangan logika muncul bersama dengan filsafat. Menurut sebagian kisah mengungkapkan bahwa kata logika pertama kali dipergunakan oleh Zeno dari Citium kurang lebih 340
sebelum Masehi sampai 265 sebelum Masehi, yang mana Zeno adalah seorang tokoh Stoa. Masa Yunani kuno. Masa Yunani kuno, logika dimulai sejak Thales 624 sebelum Masehi sampai 548 sebelum Masehi, filsuf Yunani pertama yang meninggalkan segala dongeng, tahayul, dan cerita-cerita isapan jempol dan berpaling kepada akal budi untuk memecahkan rahasia alam semesta. Thales mengatakan bahwa air adalah arhe, yang berarti sip atau asas utama dalam semesta. Itu telah mengenalkan Aristoteles, kemudian logika sekarang. Aristoteles menarik kesimpulan bahwa air adalah arhe, alam semesta, dengan alasan bahwa air adalah jiwa segala sesuatu. Masa pertengahan atau modern. Pada abad 9 hingga abad 11, buku-buku Aristoteles yang meliputi The Interpretation, kategori, Porpius, dan karya Boris masih di Thomas Aquinas dan kawannya berusaha mengadakan sistematisasi logika. Mereka juga serentak mengembangkan logika yang sudah ada. Logika modern muncul pada abad 13-14. Tumbuhan dan perkembangan. Pada masa Islam, karya tulis buku Aristoteles diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sekitar abad 7 Masehi dan kemudian diberinya nama ilmu al-mantik. Ilmu al-mantik yang merupakan terjemahan dari ilmu logika adalah hasil karya para filosof Yunani sejak abad ke-5 sebelum Masehi. Pada abad ke-8 Masehi, ketika agama Islam telah tersebar di Jazirah Arab dan dipeluk secara luas sampai ke timur darat, perkembangan ilmu pengetahuan pun mengalami kemajuan yang pesat. Puncaknya terjadi pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, yaitu pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Pada masa terjadi penerjemahan ilmu-ilmu filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab, termasuk logika. Ilmu ini sangat menarik perhatian kaum muslimin pada saat itu dari secara luas. Antara mereka kemudian menulis buku ilmu al-mantik dan mengembangkannya. Manfaat ilmu logika. Beberapa manfaat ilmu logika antara lain: yang pertama, membantu setiap orang yang mempelajari logika dan mengembangkan kebiasaan berpikir secara jelas, rasional, kritis, lurus, tepat. Yang kedua, kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Yang ketiga, dapat membantu seseorang agar mampu menginterpretasikan secara tepat fakta-fakta dan persepsi-persepsi orang lain. Yang keempat, dapat membantu seseorang dalam mendeteksi nalar yang salah logis. Yang lima, meningkatkan cinta akan kebenaran dan kekeliruan serta kesan, yang menghindarkan dari berbagai kesalahan pikir, entah faktor emosi, angka, keindahan. Logika menghindarkan dari terlalu gampang melakukan kecenderungan menarik kesimpulan yang karena melebihi yang dinyatakan dalam premis-premis sebelumnya.